Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jiana Betty Kurnia Jusuf, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di dalam bidang pengajaran. Sejak menjadi dosen pada bulan Maret per tahun 2018, saya telah mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya mata kuliah gizi olahraga, senam dasar, aktivitas ritmik, psikologi pendidikan, didaktik senam, dan pendidikan kebugaran jasmani, serta beberapa mata kuliah lainnya. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pendidikan kebugaran jasmani. Di dalam mata kuliah ini, pendidikan kebugaran jasmani memiliki kode POR 2111. Jumlah SKS 2 SKS, semester 4, sifat mata kuliah wajib, di mana seluruh mahasiswa di semester 4 wajib mengambil mata kuliah kebugaran jasmani. Mata kuliah pendidikan kebugaran jasmani dilakukan secara teori dan praktek, membahas konsep dasar kebugaran jasmani, komponen-komponen kebugaran jasmani, cara pembinaan kebugaran jasmani. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi capaian pembelajaran, di mana ada 6 capaian pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kebugaran jasmani. Adapun capaiannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah serta pengetahuan kebugaran jasmani. Yang kedua, mampu memahami komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan serta arti-arti masing-masing komponen. Ketiga, mampu memahami komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan dan arti dari masing-masing komponen. Yang keempat, mampu memahami prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran. Yang kelima, mampu memahami macam-macam jenis tes untuk mengukur kebugaran jasmani. Dan yang keenam, mampu mengukur denyut nadi pada saat latihan. Untuk mencapai capaian pembelajaran, maka ada beberapa materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah serta pengetahuan kebugaran jasmani. Yang kedua, komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Yang ketiga, komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Yang keempat, prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran jasmani. Yang kelima, macam-macam jenis tes untuk mengukur kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, keenam, mengukur denyut nadi pada saat latihan. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan kebugaran jasmani ini menggunakan luring dan daring, di mana pada saat daring kami menggunakan platform open learning, di mana mahasiswa dapat mengunggah video-video tanya jawab dan mengumpulkan tugas. Kemudian kami melakukan pembelajaran melalui video conference, yaitu menggunakan Zoom meeting. Kami juga memberikan kemudahan dengan memberikan tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Untuk mata kuliah pendidikan kebugaran jasmani ini dilaksanakan jumlah pertemuannya 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS, di mana ujian tengah semester dilaksanakan di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan di pertemuan 16.
Untuk metode pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran mata kuliah dan juga membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar, maka ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan kebugaran jasmani, yaitu yang pertama kami menggunakan metode ceramah, yang kedua adalah case study learning, yang ketiga group discussion, yang keempat ada self learning, yang kelima ada discovery learning. Jadi, semua metode ini terterapkan dalam satu mata kuliah yang saya ampu, di mana mampu membangun interaksi antara dosen, mahasiswa, dan mahasiswa antar mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar. Kemudian untuk mengetahui capaian pembelajaran yang sudah tercapai atau belum, maka tentu perlu dilaksanakan penilaian pembelajaran tersebut. Nah, sistem penilaian yang saya gunakan ada 4 macam item penilaian yang saya gunakan. Yang pertama, 10% kehadiran, 25% tugas dan kuis, 30% ujian tengah semester, dan 35% ujian akhir semester. Saya kira itu deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya memberikan contoh pelaksanaan pembelajaran secara sinkronus melalui Zoom Meeting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, pada kesempatan hari ini saya dapat bertemu kalian dalam materi pembelajaran pendidikan kebugaran jasmani. Oke, sudah siap semua ya? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, saya mulai. Di sini ada sub CPMK, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah pengetahuan kebugaran jasmani dan memahami komponen-komponen kebugaran jasmani. Adapun pengertian dari kebugaran jasmani adalah kebugaran jasmani memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua ada performa. Kebugaran jasmani yang berkaitan dengan aspek kesehatan yaitu kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, serta fleksibilitas. Adapun kebugaran jasmani yang berkaitan dengan aspek performa yaitu koordinasi, agilitas, kecepatan, dan keseimbangan. Di mana secara umum kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi semisal Maulida dia orang yang aktif setiap hari berolahraga. Nah, dia naik turun tangga nih di UMKT tidak merasa kelelahan atau ngos-ngosan. Beda dengan saya yang mungkin notabene berat badannya berlebih dan jarang berolahraga. Nah, berarti kebugaran saya itu kurang baik karena saya melakukan naik turun tangga cuman beberapa kali sudah ngos-ngosan. Nah, itu bisa dilihat dari situ, berarti kebugaran jasmaninya si Maulida itu lebih baik dibanding kebugaran saya, seperti itu. Nah, di sini, tahukah kalian bentuk-bentuk kegiatan atau salah satu latihan kebugaran jasmani? Siapa nih yang bisa menjawab contoh latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Saya, Bu. Oke, silakan. Seperti apa, Mas? Contohnya yaitu lari, manfaatnya untuk melatih jantung, melancarkan peredaran darah, membakar kalori, serta menurunkan kolesterol. Yang kedua itu jalan cepat. Sama seperti berlari, jalan cepat juga dapat membantu melatih kekuatan daya tahan jantung serta membakar kalori dalam tubuh. Yang ketiga itu bersepeda, bermanfaat untuk membantu melancarkan
peredaran darah, serta membakar kalori. Yang kelima itu berenang. Beberapa diantaranya adalah melatih daya tahan otot, jantung, dan paru-paru, melatih pernapasan, serta melatih kelenturan tubuh. Itu aja, Bu. Oke, berarti itu salah satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Misalnya si Linda nih, ingin melakukan program, wah kayaknya saya ini udah nggak bugar nih, jadi dapat melakukan yang disebutkan si Syahrudin tadi ya, bisa berenang, jalan cepat, lari, dan sebagainya. Nah, adapun manfaat kebugaran jasmani untuk tubuh kita, yang pertama meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Jadi reaksi tubuh kita tuh misalnya responnya lebih sensitif dan lebih cepat kalau orang yang bugar dibanding yang orang yang tidak bugar. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh, jadi orang yang kebugarannya baik jarang terkena sakit. Yang keenam, meningkatkan kelenturan persendian. Yang ketujuh, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Nah, di sini adapun komponen-komponen kebugaran jasmani, yang pertama ada kekuatan atau strength, yang kedua daya tahan kardiovaskuler atau endurance, yang ketiga daya tahan otot, keempat kecepatan, kelentukan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi. Di dalam atlet seperti Faiz, itu juga si Faiz ini sangat memerlukan kekuatan daya tahan kardiovaskuler kalau pada saat tanding itu benar-benar dibutuhkan, karena daya tahan kardiovaskuler pada saat tanding itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya si atlet ini daya tahan tubuhnya jelek, ya sudah, baru babak pertama sudah kalah kayak gitu. Berikutnya di sini ada pengertian kekuatan, yaitu kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Nah, di mana otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi yang sedikit. Jadi sedikit-sedikit tapi bertahap. Jangan langsung misalnya Emil nih ya, saya mau bikin badan saya sedikit berisi, berotot gitu ya. Terus tiba-tiba berangkat ke gym, langsung ngangkatnya 30 kilo. Jangan. Jadi 5 kilo dulu atau dari yang 2 kilo dulu, nanti kalau sudah terlatih baru naik tambah sekilo seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, di sini ada daya tahan kardiovaskuler, di mana kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuh seperti jantung dan paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas. Nah, boleh dicontohkan daya tahan jantung dan paru itu latihannya seperti apa? Udin mana Udin? Ya, Bu. Bisa dicontohkan Udin latihan yang seperti apa untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru? Daya jantung dan paru. Yes, contohnya itu ya lari, Bu. Sama berarti ya, nggak ada yang lain. Bu. Oke. Nggak ada. Atau senam aerobik, Bu. Oh ya, berarti senam aerobik itu termasuk dalam untuk meningkatkan kardiovaskuler ya di situ. Oke, kita ke selanjutnya ada daya tahan otot atau muscle power, di mana daya otot bisa disebut juga daya ledak, di mana kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, ini biasanya digunakan pada saat atlet angkat beban. Nah, di sini ada nggak contoh latihan untuk daya otot, daya ledak otot tersebut? Emil mana Emil? Saya, Bu. Bisa dicontohkan Emil, latihan program latihannya seperti apa? Latihannya tuh bisa berupa seperti plank, push up, sit up, squat.
bersepeda, skipping, Mm-mm. itu aja. Oke, jadi itu ya, ada bersepeda, skipping, yang sudah disebutkan Emil tadi. Oke, di sini juga ada kecepatan atau speed, yaitu merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya ada kelentukan atau daya lentur, itu efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan aktivitas yang menggunakan kelenturan tubuh. Nah, di sini mungkin bisa dicontohkan beberapa latihannya. Si Hairul. Baik Bu, Hairul. kalau yang saya tahu Bu, Bu. Iya. Kalau yang saya tahu Bu, ada beberapa olahraga ya Bu ya, yang membantu kita untuk melatih kelentukan tubuh Bu. Salah satunya itu bisa dengan yoga dan renang Bu, yang paling sering dilakukan. Oh gitu ya, berarti dengan cara yoga dan renang ya. Biasanya ya, kelentukan ini sangat dibutuhkan sama atlet-atlet senam ya, senam lantai khususnya. Oke, selanjutnya ada kelincahan. Nah, di sini merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya ada koordinasi. Di sini kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda dalam satu gerakan yang efektif. Dan yang selanjutnya ada keseimbangan atau balance, merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerak tubuh dengan baik. Selanjutnya, ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Jadi, ketepatan kalian itu biasanya digunakan pada atlet-atlet panahan. Nah, itu mereka selalu menggunakan ketepatan. Nah, di sini ada reaksi yang terakhir, merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan. Jadi reaksi orang yang bugar itu pasti reaksinya cepat, lebih sensitif. Nah, di sini ada beberapa jenis latihan. Daya tahan, yang pertama ada latihan kekuatan dan daya tahan otot kaki, yang kedua latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan, daya tahan otot bahu, daya tahan otot dada, daya tahan otot perut, dan daya tahan otot pinggang. Jadi silahkan kalian kalau ingin latihan menggunakan program latihan kebugaran jasmani, dapat dilihat dari kebutuhan kalian apa dulu yang mau dilatih. Seperti, oh saya hari ini mau latihan otot kaki dulu. Seperti itu kan bisa beberapa hari ini dijadwalkan otot kaki, besok mungkin bisa di otot perut atau dada, seperti itu. Di sini ada latihan jantung dan paru. Yang pertama ada fartlek, interval training, dan jogging. Jadi kalau kalian ingin melatih daya tahan paru kalian, ya silahkan kalian bisa lari interval ataupun jogging. Seperti itu. Di sini ada latihan kelentukan dan keseimbangan, di mana latihan kelentukan yang pertama merenggutkan tangan, sendi pergelangan tangan, otot leher, otot pinggang, kelentukan badan, dan peregangan. Sedangkan latihan keseimbangan berdiri dengan satu kaki, duduk mengangkat kedua kaki, gerakan meniti titian. Ini biasanya dilakukan oleh atlet senam lantai, seperti itu. Di sini ada juga latihan kecepatan dan kelincahan. Di sini bisa dilihat latihan kecepatan bisa melakukan lari sprint berulang kali selama 5 kali dengan jarak 10 meter. Yang kedua lari sprint berulang kali 3 kali dengan jarak 20 meter. Yang ketiga lari sprint berulang kali 2 kali dengan jarak 20 meter. Jadi secara kasarnya lari bolak-balik lah. Kalian melakukan lari bolak-balik. Nah, ada juga latihan kelincahan seperti lari sprint berulang kali, latihan lari bolak-balik zigzag, latihan mengubah posisi tubuh jongkok ke berdiri, yang terakhir latihan kelincahan dan bereaksi, seperti itu. Nah, dari gambar ini
kalian bisa melihat apa yang di benak kalian pada saat ini. Apa? Udin, mana Udin? Obat-obatan, Apa Udin? Bu. Di benak kalian apa ini? Makanan sehat atau gimana? Makanan sehat, Bu. Oh, makanan sehat. Jadi kebugaran jasmani ini juga akan berpengaruh jika kalau konsumsi sehari-hari kita itu tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya. Oke. Di sini ada pola makan sehat. Pola makan sehat adalah keteraturan dalam makan, baik makan atau minuman kecil maupun besar. Pola makan sehat terkait dengan minuman dan makanan yang telah ditentukan, seperti contohnya makanan-makanan yang bergizi. Nah, di mana bahan-bahan pembuatannya tanpa menggunakan bahan pengawet maupun kebanyakan kalau sekarang MSG ya, itu kalian harus makan makanan yang higienis, bergizi, dan tepat waktu. Jadi misalnya kalian skip sarapan, paling enggak pagi harus makan sarapan roti gandum lah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Antara lain pasti kita membutuhkan karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat mineral, dan yang terakhir vitamin. Jadi kebutuhan makan sehari-hari, contohnya atlet-atlet seperti si Faiz itu harus terbutuhi karbohidratnya, proteinnya, lemak, mineral, dan vitamin seperti itu. Nah, di mana karbohidrat adalah sumber tenaga dari tumbuhan, itu biasanya makanan pokok kita sehari-hari ya, seperti nasi, jagung, ketela. Kalau di sini nggak ada tiwul, mungkin sagu. Kalau di orang Irian gitu kan. Kalau di sini kita nasional biasanya ketela, jagung, nasi ya, beras ya. Oke. Kemudian ada protein. Di sini adalah zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Jadi contoh misalnya kalian cedera atau ligamennya sobek. Nah, bisa kalian konsumsi protein ini untuk menggantikan sel-sel yang rusak gitu. Nah, protein yang banyak biasanya terdapat dari lauk ya, seperti daging, ikan, tahu, tempe, dan susu. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa susu, kalian bisa minum susu kedelai. Kayak misalnya kan ada alergi susu. Nah, itu kalian bisa mengkonsumsi susu kedelai. Selanjutnya, lemak. Nah, ini kok kita butuh sih lemak? Iya, karena tubuh sebagai cadangan makanan sumber panas kita. Jadi, nanti kalau cadangan karbohidrat kita habis, baru tubuh kita itu mengambil cadangan lemak kita di dalam tubuh. Nah, contohnya makanan yang mengandung lemak itu dihasilkan dari kacang-kacangan, keju, kelapa, dan daging. Kayak misalnya kalau kalian bisa konsumsi alpukat, itu juga ada. Itu lemak-lemak bayi, bukan lemak jenuh ya. Oke, selanjutnya ada mineral di sini. Yang pasti kita selalu membutuhkan mineral untuk tulang dan gigi. Nah, ini apalagi untuk anak-anak ya, mineral terdapat di dalam makanan yang berkuah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada vitamin, ini diperlukan oleh tubuh sebagai makanan tambahan. Jadi misalnya kalian pada saat sedang sakit, biasanya kita membutuhkan asupan doping berupa vitamin. Nah, vitamin juga banyak terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan daging. Jadi kayak misalnya kalian tidak bisa konsumsi obat yang vitamin, kalian bisa mungkin kayak misalnya Maulida nggak bisa minum obat dia, jadi dia setiap hari bikinnya jus kayak gitu kan, jus yang bergizi atau fit sayur gitu-gitu, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Sekarang menurut kalian perlu nggak sih kita tuh untuk menjaga kebugaran jasmani kita dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaatnya tuh apa kalau kita menjaga kebugaran jasmani kita? Udin mungkin? Ya, Bu, saya, Bu. Hmm? Menurut saya agar tidak
terhingga penyakit dan melancarkan peredaran tubuh. Itu saja sih, Bu. Peredaran tubuh, peredaran darah Peredaran kali. tubuh. Ya, betul. Selanjutnya, itu aja? Itu aja, Bu. Oke, sudah. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan kuis. Linknya sudah ada di kolom chat. Silahkan dibuka. Maaf Bu, kuisnya nggak muncul Bu. Masa ini udah? Ini sudah. Azril, Syahril, oke. Kita mulai ya. Oke, tadi peringkatnya sudah kelihatan ya, ini skornya. Karena waktunya sudah habis. Azril peringkat pertama, luar biasa. Oke, kita tutup perkuliahan hari ini terakhir dengan kuis tadi. Semoga penyampaian materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.